menceritakan sebuah kisah yang entah bisa kalian percaya atau enggak, cuman menurut saya ini salah satu kisah yang bikin saya merinding setelah saya mengetahuinya. Jadi kita bakal mulai ceritanya itu dari awal mula bisa mengenal hal-hal yang bisa dibilang gaib setelah berikut ini. Nah, jadi dulu waktu aku di rumah nenek dan kakek di Tasik, aku itu dikasih tahu sama nenek sama kakek kalau misal keluar maghrib itu nggak boleh karena menurut mereka itu pamali. Dan karena aku emang maksudnya ya masih bocil, masih kecil, aku cuma bisa percaya sama mereka dan ngikutin apa kata mereka. Nah terus pada suatu hari aku itu main layangan di hari Senin. Oke, malam Selasa. Nah, karena waktu itu aku sibuk banget main layangan, sekitar dari jam 4 sore setelah asar sampai ke jam 5, setengah 6. Waktu jam 4 dan sampai jam 5 tuh teman-teman masih banyak. Ya, mereka berkumpul bermain sama aku di lapangan. Nah, ternyata waktu aku main itu aku nggak sadar. Ternyata aku sudah memasuki waktu maghrib. Yang dimana di Tasik itu nggak boleh masuk waktu maghrib. Nah, akhirnya karena aku main terus tuh layangan ya, main layangan di lapangan sekitar jam 6-an. Aku itu main sampai di jam 18.30. Saya ingatku ya, 18.30 lebih mungkin. Nah, lalu karena posisinya aku ini tinggal di Tasik itu tanpa orang tua, karena orang tua itu di Bandung, akhirnya nenek dan kakekku ini bertanya lah kepada warga-warga yang ada di sekitar desa atau kompleknya itu. Ditanya, lihat patir gak? Lihat patir gak? Nah, mereka pada nggak lihat. Akhirnya nenek, kakek, sama warga-warga itu mereka tuh mulai mencari lah di sekitar desa-desa itu. Lalu setelah sekitar 20 menitan setelah mereka mencari itu baru ketemu lah aku. Baru ketemu nih. Nah, sewaktu aku ketemu itu tepat di jam 19, pokoknya jam 7 kurang. Oke. Jam 7 kurang, sekitar 30 menit setelah aku asik main layangan tuh. Nah, terus mereka itu ketemu aku itu di lapangan yang luas tapi gelap. Karena apa? Lapangan ini itu deket sawah. Yang emang sawah tuh kan nggak mungkin ada lampu ya kan. Nah, kemudian salah satu seorang warga itu mencoba manggil-manggil kayak, Fatir, Fatir, pulang, pulang, udah sore, udah malam, udah maghrib. Mereka ngomong kayak, Fatir, Fatir, pulang, pulang. Kayak mereka tuh nyuruh aku pulang. Dan aku waktu di saat itu, saat aku sedang main, aku nggak sadar. Nggak sadarnya bukan karena akunya fokus banget, tapi enggak. Waktu saat itu, aku nggak mendengar sama sekali ada orang yang ngomong. Bahkan aku pun nggak tahu kalau ada orang di situ. Oke, nah setelah itu akhirnya salah satu warga itu mencoba mendekati aku dengan cara merangkul, kayak Fatir, Fatir, Fatir. Nah, setelah mereka merangkul aku baru sadar. Kayak, hah, ada apa pak? Nah, itu ya ada apa-apa. Saya lupa, agak lupa ngomong gimana ya. Cuman aku itu kayak, ada apa pak? Nah, kemudian aku tuh disuruh pulang lah karena posisi sudah larut malam karena udah mau jam Isya. Nah, setelah Isya, aku itu pulang ke rumah bersama nenek dan kakek. Lalu setelah pulang bersama nenek dan kakek, saya itu mandi bukan bersama nenek kakek, tapi saya dimandikan oleh nenek saya waktu jam 19 lebih itu. Nah, saat saya mandi, setelah saya beres mandi, saya itu diberitahu oleh nenek saya,
Fatir, kalau kamu ngaku nggak sadar ada orang yang mau kamu, berarti emang ada sesosok makhluk yang nutupin telinga kamu. Nah, setelah saya diberitahu itu, saya awalnya nggak percaya, kayak cuman omong-omong doang mungkin ya. Terus akhirnya aku langsung terima-terima aja. Nah, pada saat itu, setelah nenek saya bercerita itu, nenek cuma bilang gini, intinya apapun yang udah terjadi saat ini jangan diingat lagi, oke? Aku nggak inget tuh. Akhirnya setelah sholat isya bareng-bareng, akhirnya kita tidur. Oke. Nah, setelah tidur, aku itu mimpi yang dimana ada satu sosok makhluk yang nutupin telinga aku, dan kayak matanya tuh merah dan gelap. Nah, setelah aku mimpi ada sosok makhluk tinggi hitam itu, aku kebangun tepat di jam 12 malam, pas, entah lebih, entah kurang. Nah, karena posisinya aku itu ketakutan banget karena tiba-tiba bangun di tengah malam, akhirnya balik lagi tidur lah tuh, tidur. Nah, keesokan harinya, aku itu dijemput sama kedua orang tua aku, karena emang sudah habis jadwal libur. Nah, kemudian saat kembali ke rumah itu, aku tuh kepikiran terus, itu apa ya yang membayangi saya itu apa ya? Di masa kecil saya merasakan kalau itu ada dan itu nyata. Ya mungkin itu saja ceritanya. Ya mungkin tidak terdengar nyata, tapi itulah yang saya rasakan saat kecil. Entah itu nyata atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. See you next time.